Bismillahirrahmanirrahim. Qala radhiyallahu muallif hadzal kitab al-Imam al-Allamah al-Arif billah Syekh Sidi Asy-Sya'rani radhiyallahu anhu wa ardhah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Halaman berapa kemarin? 195. Bismillahirrahmanirrahim. Warawa at-Tabarani ra'sul aqli ba'dal iman billahi at-tahabbubu ilan nas. Warawa aidan innal mutahabbina fillahi fi dhillil arash. Warawa aidan thalathatun fi dhillil arshi yawmal qiyamah yawma la dhilla illa dhilluh. Rajulun haitsu tawajjaha alima anna allaha ma'ahu wa rajulun da'athu imra'atun ila nafsihi fatarakaha min khasyatillah wa rajulun ahabba li jalalillah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasanya ra'sul aqli, puncak kebijaksanaan, puncak kecerdasan setelah iman yaitu at-tahabbub. Ya. Tahabbaba ya tahabbubu tahabbuban, at-tahabbub. At-tahabbub yakni berusaha untuk menjalin cinta kasih kepada manusia. Juga diriwayatkan innal mutahabbina fillah, orang yang mencintai karena Allah itu di dalam naungan arash. Dalam riwayat lain ada 3 yang berada di dalam naungan arash di hari kiamat, di hari yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Rajulun, seseorang, haitsu tawajjaha, seseorang ketika ia tawajjuh, ketika ia menghadap Allah, dia mengetahui bahwasanya Allah bersamanya, yakni ma'rifah. Jadi orang-orang yang telah ma'rifah kepada Allah, mereka lah yang di akhirat mendapat naungan Allah. Yang kedua, seorang lelaki yang dirayu seorang perempuan kepada dirinya, maka dia tinggalkan karena takut kepada Allah. Dan yang ketiga adalah seseorang yang mencintai karena keperkasaan Allah. Warawa aidan al-mutahabbuna fillahi ala qarasi min yaqutin haula al-arash. Orang-orang yang mencintai karena Allah, dia akan duduk di atas kursi-kursi karasi yang terbuat dari yakut di sekitar arash. Warawa aidan qala Allah Ta'ala wajabat mahabbati lil mutahabbina fiyya wal mutajalisina fiyya wal mutabadzilina fiyya wal mutazawirina fiyya. Wajabat mahabbati, yakni Allah mewajibkan dirinya ya, mencintai orang-orang yang mencintai karena aku, dan orang-orang yang berkumpul duduk karena aku. Tidak ada orang yang duduk-duduk berkumpul karena Allah melainkan zikir. Ya. Karena memang mereka duduk pun untuk menyebut nama Allah dan mengingat nama Allah.
Kalaupun hatinya ghaflah, tidak ingat, tapi mulutnya menyebut namanya. Artinya dia duduk di situ memang untuk Allah. Wal mutabazilina, dan orang-orang yang saling memberi karena Allah. Wal mutazawirina, dan orang-orang yang saling berziarah mengunjungi karena Allah. Via, karena aku maksudnya, artinya karena Allah. Via, karena aku. Warwa aidan law anna abdaini tahabba fillah, wahidun fil masyriq wa akharu fil maghrib la jama'allahu bainahuma yaumal qiyamah. Yaqulu hadzal ladzi kunta tuhibbuhu fiyya. Andaikan dua orang hamba yang saling mencintai karena Allah, yang satu di masyriq, yang satu di maghrib, niscaya Allah akan menghimpunkan antara keduanya di hari kiamat, dan Allah berkata, inilah yang dulu kau cintai karena aku. Kalau dilihat daripada hadis-hadis ini dan seterusnya nanti, bahwa menjalin cinta kasih kepada sesama adalah merupakan satu kewajiban ya bagi setiap individu muslim, karena untuk melaksanakan ajaran agama Allah dan menyebarkannya perlu kepada sifat cinta itu. Ya, cinta itu sifat yang Allah tanamkan di dalam diri kita. Diri kita terdiri daripada dua unsur, tubuh dan rohani. Cinta yang karena Allah ini adalah cinta yang tumbuh dari rohani kita. Nah, cinta yang tumbuh dari rohani ini adalah cinta rohani yang di dalamnya, atau rohani yang memiliki akhlak mulia, sifat karakter. Jika tidak, sebatas orang mempunyai ilmu, meskipun dia hafal, ya, meskipun dia hafal Al-Quran, hafal hadis-hadis semua hafal, kitab-kitab semua hafal, ditambah lagi dia memang amilin, mengamalkan, ya, namun jika waktu mengamalkannya dia karena Allah, ya, maka baru dia akan mendapat anugerah akhlak mulia. Tapi kalau mengamalkannya tidak karena Allah, ya, maka dia akan mendapat balasan dari Allah, ya, balasan yang dia melakukan karena itu. Karena apa dia melakukan itu? Ya, untuk apa dia melakukan? Dapatlah itu. Tapi kalau karena Allah, ya dapat Allah. Dapat Allah artinya Allah memberikan sifat-sifat jamalnya. Karena sifat jalal ada pada tubuh kita, sifat jamal adalah untuk rohani kita. Akhlak mulia itu sifat jamal. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suratul kamal, ya, dan yang kita perlukan untuk melaksanakan agama adalah suratul jamal, suratu jamalihi sallallahu alaihi wasallam. Apa suratu jamalihi? Rupa indahnya, yaitu sifat akhlaknya, yaitu akhlak rohani, sifat rohani. Nah, cinta itu tumbuh dari sifat-sifat itu. Sebesar mana cinta itu tumbuh?
sebanyak mana sifatnya, akhlaknya. Karena sebetulnya cinta itu memang prosesnya tumbuhnya dari iman, tapi bukan iman qalbi, lagi-lagi bukan iman qalbi, bukan iman hanya di hati, ya, tetapi iman di dalam jiwa rohani. Ya. Boleh kita urut seperti ini. Orang punya ilmu, ya ini ilmu kasbi nih. Ya. Orang punya ilmu kasbi. Arti ilmu kasbi ya ilmu fikih, tauhid, ilmu ngaji lah, ilmu syariah. Lalu diamalkan. Ya, diamalkan. Nah ini amalnya ini artinya tawajjah ilallah. Ya, amal yang karena Allah, bukan amal yang tidak karena Allah. Ya, yang tawajuhnya ke atas bukan ke bawah. Artinya selain Allah berarti dia tawajuh kepada yang rendah, kepada selain Allah. Kena harta, kena tahta. Ya. Nah maka Allah akan memberikan apa yang dia tawajuh ke situ. Karena kalau orang beramal dengan ilmunya, dia berdakwah dengan ilmunya, untuk kedudukan Allah bagi kedudukan. Untuk harta Allah kayakan. Ya, untuk surga pun Allah bagi surga. Ya, tetapi tidak Allah bagi akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, jika tawajuh karena Allah, sebelum Allah bagi akhlak, Allah kasih hatinya sehat, qalbun sahih. Allah bersihkan dulu hatinya. Jadi kita membersihkan hati itu dari ibadah yang karena Allah. Kita salat karena Allah, kita puasa karena Allah, kita memberi karena Allah, dan ibadah semua. Kita hidup karena Allah. Seorang istri melayani suami karena Allah, seorang suami memimpin rumah tangga karena Allah. Ya. Masyarakat menjalani amal soleh apa sajalah karena Allah. Bukan hanya salat, puasa, zakat, haji, tetapi seluruh kehidupan kita yang diatur oleh syariat, jika karena Allah, maka itu membersihkan hati kita. Nah, kenapa? Karena hanya hati yang bersihlah yang akan Allah isi dengan sifat-sifat mulia. Ya. Maka dalam tasawuf takhalli itu membersihkan. Karena Allah mau tahallikan, mau Allah isi. Selalu mereka mengatakan tempat yang penuh tidak bisa diisi, tapi tempat yang kosong ya, bisa diisi. Jadi orang boleh punya ilmu dan boleh dia beramal, boleh jadi ulama besar dan jadi ulama lama, tapi kalau dia memang tidak karena Allah, mungkin di mata orang tetap dipanggil ulama besar, tapi di mata Allah tidak. Ya, karena gelar langit berbeda dengan gelar bumi. Ya, dari gelar bumi ini ya, dari RT sampai presiden itu gelar bumi, gelar dunia. Termasuk kiai, tuan guru, ustadz, syekh, gelar dunia. Ada di Al-Quran gelaran itu tuan guru, ustaz, nggak ada di Al-Quran. Ada di Al-Quran syekh, nggak ada. Kiai tidak ada, atau pimpinan ulama nggak ada. Di Al-Quran hanya ada apa? Muqarrabin, dekat nggak hatinya kepada Allah. Kazibin, dusta bukan. Ya, sadiqin, jujur tidak kepada Allah. Itulah gelar langit. Mau presiden
mau kiai, mau siapa, sidik enggak. Nah. Dan yang di dalam hadis itu wara' tidak, zuhud tidak, tawakal tidak, itulah gelar langit siapapun mereka. Ya, karena meskipun ilmu banyak, amal banyak, tapi ketika dia menuntutnya dan mengamalkannya bukan karena Allah, ya, maka tidak membersihkan hatinya, bahkan mengotori. Ya. Nah ini, jika hati bersih, baru Allah kasih. Ya. Ada yang menamakan ilmu, disebut ilmu laduni. Ada yang mengatakan syuhud. Tetapi sebetulnya prosesnya, ketika hati bersih, maka Allah isi dengan maqamat ruhiyah, dengan sifat-sifat mulia. Kalau sudah sifat-sifat mulia, ya, maka Allah kasih ma'rifat. Inilah syuhud. Kalau Allah kasih ma'rifat, baru Allah kasih mahabbah, cinta. Gitu. Nah maka tiga ini sering diwakili dengan ilmu laduni atau syuhud. Ya. Sebetulnya jika dirincikan lagi, maqamat ruhiyah, ma'rifat, kemudian mahabbah. Nah setelah mahabbah, di sini baru fana. Ya. Nah, mahabbah fillah itu di sini. Cinta karena Allah itu hanya dimiliki oleh orang yang berakhlak. Ya, sekarang kita tanya dengan sejujur-jujurnya hati kita. Kita kepada istri atau kepada suami, cintanya karena Allah bukan? Nggak ada. Cintanya karena pengen tidur, punya anak, pengen dikasih makan, pengen dimasakin, pengen dicuciin, coba itu dikurangin semua. Cerai tuh. Ya, itu cinta hayawan, cinta jasad. Tidak cerita, bukan tentang cerita ini. Makanya tadi saya bilang cinta ini, ya, cinta ini ada dua. Ya. Pertama, di jasad manusia melahirkan ini cinta syahwat, syahwat hayawaniyah. Tapi kalau cinta ruh, inilah baru mahabbah, ukhuwah. Ya. Yang disebut al-wud, ya, cinta murni, al-mawaddah. Ya. Kayak orang kalau kawinan, wah terus doanya semoga mendapat samawa. Ada lagi salah teh samawa, karena itu waknya wao, warohmah, masa samawa, samara katanya. Sakinah, mawadah, rahmah. Ada yang pengen sakinah satu, bini pertama, mawadah bini kedua katanya, rahmah bini ketiga, pengennya begitu, baru udah dapet tuh. Padahal kalau kita lihat dari ayat itu, ya, pertama sakinah itu, sakinah ini adalah ketentraman yang didapat dari pasangannya. Seorang suami seorang laki pasangannya istri, seorang istri pasangannya suami. Ya. Maka orang diciptakan berpasangan, ya, dan hanya tentram dengan pasangannya. Gitu. Tetapi bukan ketentraman fisik, psikis, tapi ketentraman jiwa.
Ya. Itu pun perlu akhlak. Ya, maka orang mau menikah itu belajar dulu ilmunya, apa hak dan kewajibannya. Kenapa? Karena tugas pasangan memberikan ketentraman pasangannya di sisinya. Kapan? Ketika waktu susah. Waktu punya duit mah emang enak bae berdua-dua. Ya, kalau banyak duit, udah jalan-jalan bae itu. Pas nggak ada duit aja, berantem aja. Nah, ketika dia menghadapi kesusahan, kegundahan, maka pasangannya telah memberikan jaminan bahwa tempat yang paling nyaman di sisinya. Nah, ini baru dapat mawaddah. Karena dia telah melakukan perintah Allah untuk memberikan sakan, tempat yang nyaman bagi pasangannya. Ya. Pan kalau laki nggak kerja, bini pan ngomel bae. Mantog apa bang, jangan ngedublong be di rumah, katanya gitu. Pas laki dagang 3 bulan nggak pulang-pulang, awas loh, terkawin lagi di sana, katanya gitu. Ya. Jika orang telah berhasil menciptakan rumah itu adalah tempat ketentraman dia, tempat menjadi satu-satunya untuk menyelesaikan problem hidup di dunia ini, itu rumah suami istri. Itu kalau rumah itu menjadi sakan, ya, maka akan tumbuh di hati suami istri wud, cinta murni. Kalau enggak bakalan. Kalau rumah rasanya neraka, ya, laki-laki malah senangnya di warung janda, di warung kopi, daripada di rumah bininya. Ya, asal pusing lari keluar. Kenapa? Neraka dalam rumah, katanya gitu. Ya, bini juga pergi mulu. Ya, rumah udah bau busuk, nggak dibikin surga untuk kenyamanan bersama. Ya, jadi nggak mudah untuk mendapat wud itu. Perlu dua pasang itu mencapai keserasian yang tinggi. Itulah sakan, litaskunu ilaiha. Baru nanti mawaddah. Mawaddah ini cinta murni, cinta yang nggak ada pamrihnya. Ya, itu akhlak. Kalau sudah cinta murni, maka rumah ini menjadi rahmat bagi orang sekitarnya, bukan menjadi laknat, menjadi contoh orang, menjadi harapan orang di sekitarnya untuk lahir orang-orang yang membawa kebaikan kepada masyarakatnya. Bukan rumah yang ditakuti orang. Ya. Rumah jika tidak menjadi rahmat bagi orang sekitarnya, berarti kedua pasangan ini tidak punya wud, tidak punya cinta murni. Ribut mulu di dalamnya itu. Artinya itu bukan tempat yang nyaman. Bukan rumahnya gede, biar katanya rumahnya tipe 21 ge enak baik. Ya, rumah tipe 21 gak tetap baik, jorok mah jorok baik. Rumahku surgaku, kan gitu. Itulah sakan. Di mana ada orang yang nggak nyaman tinggal di surga? Ya, kebersihan, kenyamanan. Ya, ini kita bicara wud. Cinta rohani, cinta karena Allah, adalah cinta yang keluar dari akhlak, dari iman, dari ma'rifat. Lalu bagaimana kita belum jadikan semua ibadah kita karena Allah? Termasuk, kenapa di dalam tasawuf ma'rifat itu cepat dicapai dengan khidmah? Sebetulnya bukan khidmah kepada guru
ngenakin guru, nguntingin guru, bukan. Memurnikan dia menjadi hamba. Ya kalau Tuhan menjelma dia menghamba kepada Tuhan mungkin mudah. Ya, atau Nabi turun, belum tentu. Kita jangan membayangkan enak hidup di masa Nabi, belum tentu kita nerima. Ya, orang yang menerima kebaikan, orang yang hatinya baik, paling kurang hatinya belum masih fitrah. Buktinya di zaman Nabi ada orang yang menolak, ada orang yang menerima. Ya. Kenapa? Karena dia telah membentuk dirinya, mendidik dirinya menjadi hamba. Ya. Maka itu sebabnya cepat. Silakan baca buku-buku aulia. Ya. Kata Imam Junaidi, ma akhadna hadzal ilma min qili wa qal. Ya, ilmu ma'rifat ini, syuhud ini tidak dapat diambil dari qil wa qal, walakin minal ju'i wa khidmati al kamal. Tetapi diperoleh melalui ju', lapar, artinya melawan hawa nafsu, wa khidmati ahlil kamal, dan khidmat kepada orang yang sempurna melawan nafsu ghadab. Nafsu kan ada dua, syahwat dan ghadab. Karena ketika dia seorang wali pun mereka mengatakan tidak ada ibadah yang paling tinggi kedudukannya kecuali melayani makhluk Allah dan umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam karena Allah. Ya. Bukan jadi ustadz memburu amplop. Ya. Dia dapat amplop. Ya. Bahkan mungkin akan tamak di situ. Bukan karena Allah. Ya. Baru mencapai hub. Ya. Karena latihannya terus khidmat kepada makhluk Allah. Ya. Kita sering menyebut syekh itu samsak. Saya umpamakan, kalau orang tinju ya tempat latihan di situ. Karena guru itu orang yang kita berbaik sangka kepadanya, dia lebih baik dari kita. Kalau kita suudzon, maka kita akan suudzon kepada siapapun. Karena yang lebih dari dia suudzon, bagaimana kepada yang lain? Dia keluar pasti nganggap orang sama dan dia lebih tinggi. Ya. Itu mereka yang mengaji tidak ada tarbiyah. Karena ilmunya, karena amalnya udah lebih tinggi aja. Itu sebab mereka tidak pernah mencapai syuhud dan mempunyai mahabbah. Ya, meskipun dia ulama besar. Ya. Itu barangkali Kiai Ceger dulu mengatakan Kiai setan, Kiai, tapi ya, tidak diterangkan bagaimana penjelasannya. Kiai pengajian, kiai penayagan, kiai apalah. Bukan kiai karena Allah. Ya. Tapi tidak berarti bahwa ya, khidmat itu juga terus ya, kan dikenal orang tarekat, saya mah khidmat. Lillah atau tidak? Semuanya lillah intinya sebetulnya. Karena ada ukurannya. Orang jika cinta kepada gurunya, cinta kepada semua muridnya. Ada ukurannya. Ya, yang sering kita ulang-ulang. Saya hanya ingin menerangkan bahwa
suhbah adalah bersahabat dengan orang yang kita ambil sifat rohaninya. Yashrab min bahrihi wa yuhitu bimaqamih. Meminum dari lautan ilmu dan ma'rifatnya, dan juga mendapatkan makomnya. Itu suhbah. Ya. Namun dalilnya adalah ukhuwah itu. Dalilnya adalah ukhuwah. Ya, hadis-hadis yang kita baca ini menjadi sandaran dalil suhbah. Ya. Kemudian warawa aidan ma tahabba rajulani fillah illa wada'ahu Allahu lahuma kursiyan fa ujlisa alaihi hatta yafrugha Allahu minal hisab. Allah. Dua orang yang saling mencintai karena Allah, tidaklah dua orang yang mencintai karena Allah, melainkan Allah letakkan di depan kepada orang itu kursi, kemudian Allah perintahkan duduk dia di atas kursi itu sehingga Allah selesai menghisab. Jadi orang yang mencintai karena Allah itu nanti di akhirat ketika waktu hisab Allah kasih kursi dia duduk nonton ya, yang lagi dihisab. Ya. Jika kita ingin mati tidak dihisab, maka jangan pernah menghisab siapapun. Hisablah Allah, sudah. Orang marah dengan kita, anggap yang marah Allah. Dan ini kan syuhud namanya. Orang nyaci maki kita, ya, anggap itu ujian dari Allah. Dan orang itu di mata kita tidak ada salah sama sekali, karena Allah takdirkan begitu. Jika kita sudah menghitung semuanya Allah, Allah mau menghitung apa lagi di akhirat? Ya. Itulah orang yang mencintai karena Allah, maka kedudukannya tinggi di sisi Allah. Ya. Suhbah akhirnya menjadi metode untuk mendapatkan cinta. Karena suhbah adalah kita menjadi pengikut mereka yang mempunyai maqamat ruhiyah, yang mereka mencintai kita karena Allah. Maka kita dapat meneladaninya. Ya, di dalam tarekat mereka para salikin mencintai gurunya bukan karena sesuatu apapun, karena ingin mendapatkan cinta rohani tadi tuh. Kenapa ada doa Allahumma inni as'alukal hub wa hubba man yuhibbuk? Kenapa ada doa itu? Ya Allah, aku mohon cinta dan cinta orang yang mencintaimu. Ya, itu suhbah. Ya Allah, aku memohon cinta, minta cinta, dan cinta orang yang mencintaimu. Karena itu cinta Allah. Cinta Allah kepada keindahan. Kata Sidi Abdul Qadir Al-Jilani, kalau kita mencintai orang yang di dalam hatinya sudah Allah berikan cinta dan dia mencintai semua orang dengan cinta ini, itulah cinta ini.
Maka Allah kasih di rohaninya cinta itu. Sebetulnya cinta apa? Cinta Allah kepada makhluknya. Ya. Makanya Bismillahirrahman itu maknanya Ar-Rahman, cinta. Dengan nama Allah yang menciptakan semua ini, mau binatang, mau kafir, hatta Dajjal dengan iblis dan nafsu, itu ciptaan Allah. Allah menciptakannya dengan sifat kasih sayang Rahman. Tapi kemudian Ar-Rahim itu untuk rohani. Maka tubuh kita pun punya cinta. Kita sering cerita ini kan. Ibu kepada anak cinta tubuh. Kenapa? Karena anaknya darah dagingnya. Coba yang bukan darah dagingnya kurang cintanya. Bukan cinta rohani. Ibu dengan anak itu bukan. Binatang aja sama anaknya cinta. Orang kafir itulah Rahman, jelmaan sifat kasih sayang dari sifat Rahman kepada tubuh makhluk ini, manusia atau makhluk lain. Tapi Allah kasih cinta Rahim, cinta rohani, itu hanya kepada umat Islam, manusia dan umat Muhammad SAW. Nah, maka jika manusia ini, umat Nabi ini, seorang hamba ini mendapatkan cinta dari sifat, dari nama Allah Ar-Rahim, ya, itulah mereka yang disebut Al-Anbiya. Ya. Karena apa? Karena mereka menyayangi, menyabari, meridhoi, mengikhlasi, ya, memaafkan, memberi maaf, menerima maaf, melupakan kesalahan, dan itu sifat Allah. Ya. Allah memaafkan berapapun salahnya manusia. Ya, karena dosa itu ciptaan Allah. Nah, cinta ini diberikan ke tubuh orang, maka dia mencintai semua orang. Nah, ketika seorang yang soleh ini mencintai kita, berarti nama kita ada pada ingatan cintanya. Ketika Allah, ya, melihat hatinya dan di dalam hatinya ada para kekasihnya, maka kita mendapatkan ampunan seperti dia mendapatkan ampunan. Pemahaman yang dakik ini tidak ada di luar tasawuf. Itu sebab mereka tidak punya mahabbah yang murni antara sesama. Ikatan mereka kokoh mungkin karena satu partai, mungkin karena satu jamaah, mungkin karena pilihan presidennya sama. Coba buka mata mereka jika berbeda pendapatnya, jika tidak sama jamaahnya, saling membenci. Lihat di Facebook penuh dengan saling menggunjing, ya, antara orang yang berilmu, menunjukkan tidak punya mahabbah, ya, yang dibicarakan dalam tasawuf. Ya. Padahal masalahnya cuma 01, 02, ya, tapi rusak semua hati manusia itu. Ya. Semua la'ab walahu. Jika memang hak, ya, ngelihat iblis pun tidak akan keluar kata kotor kalau memang ada mahabbah. Yang ngelihat iblis pun nggak akan mengatakan iblis loh, memang udah iblis. Ya. Ada orang ditendang kuda
Atau ditendang kerbau, orang marah. Kerbau loh. Nah, ini yang lebih kerbau atau yang marah-marahin kerbau tuh. Ya. Ya Allah. Sidi Bahauddin Naqsyabandi, seorang kutub, hanya dibilang kata gurunya, bukan kata gurunya, kata orang yang dimintai oleh dia nasihat. Ya sudah, nanti engkau akan ketemu gurumu, tapi silahkan engkau berkhidmat dengan anjing. Mungkin kalau berkhidmat dengan orang nanti ada maslahat. Ya khidmat dengan orang ada maslahat. Lagi itu ulama besar misalnya, dia khidmat mesti ingin dipandang besar. Belum tentu itu dia khidmatnya murni, khidmat yang membawa cepat mendapatkan makrifat, belum tentu. Sidi Naqsyabandi bertemu gurunya adalah setelah mempunyai jiwa khidmat, tawadhu. Apa? Nyuci anjing tiap hari. Bukan anjing satu kampung. Dicuci berbulan-bulan. Siapa yang mau ngalem orang khidmat kepada anjing itu? Kalau khidmat kepada kiai mah mesti banyak yang ngalem. Wah, dia mau dekat sama kiai, sombong. Nggak jadi lagi tahali, nggak jadi lagi bersih, malah jadi kotor. Takabur kepada orang terus, rusak. Saya sering berpikir, kenapa ya dulu Kiai Ceger marah-marah mulu? Berarti orang di sekitarnya sombong-sombong. Jadi dimarahin supaya tawadu, karena tawadu lah jalan untuk mendapatkan ilham. Mungkin. Kalau enggak, berarti kiainya sarap. Kan gitu. Enggak ada lagi sih. Ya. Tapi enggak tahu kalau yang marah-marah bukan kiai, itu sarap benar berarti. Ya. Kenapa? Karena merendahkan orang, ya, itu haram hukumnya. Kecuali li ajli tarbiyah. Ya. Karena orang tarbiyah itu bagaimana dia melatih dirinya, bukan sedang menghormati orang lain. Khidmah itu melatih dirinya agar tawadu, bukan sedang menghormati orang lain. Mereka para masyayikh tidak perlu dihormati. Dia pun dulunya adalah khadim kepada gurunya. Mentalnya masih khadim. Mentalnya masih khadim. Ya. Karena saya teringat beliau bicara, kalau saya salah tulis dan praktek di akhirat, bahwa apa yang saya katakan benar. Ya, itu dihisab omongan begitu. Ya. Kalau enggak berarti main-main dong. Nah, kita yang menganggap main-main. Ya, wallahu a'lam. Panduan kita Al-Quran dan hadis, dan kemudian iman, itu saja. Siapapun boleh salah. Paling kurang manhaj yang dibawa oleh ulama di zamannya mungkin tidak sesuai di zaman ini. Paling kurang begitu salahnya. Di saat itu betul, tapi di zaman ini tidak betul. Maka agama bukan taklid, tetapi ilmu dan ma'rifat. Ya. Karena saya melihat di mana-mana taklid.
Kata guru saya, gurunya mana? Di kuburan. Sana ke kuburan ikutin. Yang kita ikuti Al-Quran dan hadis. Rohani. Karena rohani itu tidak mati. Sekarang seorang wali, siapa yang beri marifat? Allah, dan Allahnya masih ada. Tubuh orang ini sudah wafat. Yang berkaitan dengan metode, cara, manhaj itu berkaitan adalah bimbingan Allah kepada dia untuk zamannya. Di zaman yang berbeda, ada lagi Allah membimbing caranya. Tapi orang yang jahil, ya, atas nama taat kepada guru, tapi menolak semua hak. Dan ini terjadi di mana-mana. Kenapa? Karena ketika dia tarbiyah, dia tidak tahu bahwa tarekat itu adalah tahalli, tajalli. Ya. Itu mahabbah namanya. Ya, itulah cinta. Semua orang tarekat bicara tentang cinta. Cinta kepada guru. Ya. Sampai sampai Kiai Ceger maka dikatain rukun iman Kiai Ceger itu 7, bukan 6. Ya. Rukun iman menurut Kiai Ceger itu 7 gitu. Pertama, percaya kepada Allah, percaya kepada Rasul, percaya kepada kitab, percaya kepada malaikat, percaya kepada takdir, percaya kepada hari kiamat, iman kepada Kiai Ceger itu. Nah, itu menjadi misteri. Ya. Menjadi misteri bagaimana menerangkannya, bagaimana menjelaskannya. Allah. Sampai orang yang menganut pun salah pahamnya. Lagi yang menolak. Lagi yang menolak. Iman yang dimaksud iman syuhudi, iman yang muncul tadi ini dari maqamat ruhiyah, dari akhlak, maka keluar iman. Iman itu dan akhlak ini diperoleh melalui tarbiyah. Gurunya udah mati, gimana tarbiyahnya? Bukan iman kepada Ki Ceger, tetapi memiliki iman rohani, bukan iman akli. Iman yang keluar dari akhlak, nanti dari iman keluar mahabbah. Ini pembicaraan tasawuf. Ya, sebetulnya kita tidak bicara Ceger ya, di mana-mana. Ya. Akhirnya jumud. Akhirnya tidak melihat kemuliaan lain. Ya, akhirnya berpikir, saya melihat di mana-mana ketika gurunya mati udah selesai. Kebenaran, kewalian nggak ada udah, karena udah mati katanya. Akhirnya dia ngomong sekarang mah nggak ada. Seolah-olah dia ini satu-satunya pilihan Allah. Allah nggak mampu lagi dah bikin, cuman atu udah. Ya. Nah, ini satu kesalahan fatal. Baik. Wa rawa aidan man ahabba qauman husyira fi zumratihim. Barang siapa yang mencintai kaum maka dikumpulkan ke dalam golongannya. Ya.
hatta dalam hadis atau dalam perkataan ulama, cinta kepada satu kaum ini, kaum apa ini? Kaum ruhaniyin, bukan kaum maddiyin. Artinya bukan cinta berdasarkan kumpulan partai, kumpulan pilihan presiden, kumpulan jamaah, kumpulan organisasi. Kan ada organisasi Nahdlatul Ulama, organisasi Muhammadiyah, organisasi Nahdlatul Wathon, organisasi Wasliyah, organisasi ya, banyak organisasi. Sebuah wadah untuk memudahkan penyebaran dakwah dan pengajaran kepada umat. Ya. Bukan kaum ini, kumpulan bukan. Meskipun ada namanya kumpulan ulama, meskipun namanya ulama. Saya ingin menegaskan, bukan kaum itu. Kumpulan yang berdasarkan berhimpun karena Allah, ya, adalah apa yang disebut tarikat. Tetapi karena mental manusia, mental berpecah belah, sudah berada dalam kumpulan tarikat juga berpecah juga. Oh, tarikat ini lebih baik dengan tarikat itu. Persoalannya bukan salah di ajarannya, tetapi mentalnya itu yang salah. Saya sering mendengar begini, ketika dulu gurunya ada, semua muridnya kumpul jadi satu. Iyalah, karena emang guru mesti satu. Lalu wafat, yang menjadi ganti gurunya lebih dari satu, dua atau tiga. Maka yang murid-murid junior disuruh memilih kepada siapa dia melanjutkan tarbiyah itu. Tapi mereka mengatakan, wah berpecah belah, dulu bareng-bareng sekarang katanya pecah. Itu mentalnya yang berpecah belah. Itulah kecenderungan manusia. Sama dengan dulu waktu bapak ibunya hidup, anak kan kumpul di situ. Ketika mati, ada orang kecenderungan, udahlah meskipun kita mati kita kumpul bareng-bareng. Ini tidak realistik. Jangan-jangan yang ngomong begitu yang curang. Tidak lah, memang ada hukum paroid. Artinya ya, masing-masing. Sekarang mau udah berpecah belah, soalnya apa? Begitu orang tua kita mati, semua pada masing di rumahnya masing-masing. Lah ya, ada anak, ada istrinya. Jadi pandangan berpecah belah itu pandangan ini. Emang orang berpecah belah karena berbeda pendapat? Bukan. Karena jiwanya yang rusak. Orang satu kampung, satu kandung, satu keluarga, satu kelas, satu pondok, satu kamar tidur, tetap aja berpecah. Satu ahli sunnah wal jamaah, tetap aja berpecah. Kan ini. Jadi apabila beda, berpecah, itu karena jiwanya yang sakit. Karena kudus sama kayak kudus sama dia, bukan sama kebenaran, bukan sama hak. Nah, solusinya orang mesti punya ilmu luas agar melihat kebenaran dari orang yang dia pandang berbeda pendapatnya dan salah menurut dia, tapi dia lihat kebenarannya. Dengan apa ngelihatnya? Dengan ilmu yang luas itu. Kalau tidak, dia mesti punya cinta yang murni. Karena cinta tidak melihat kesalahan meskipun berbeda. Nah, kita sering bicara tentang tasawuf. Orang mencaci kita, menggibah kita, marah, itu adalah ujian dari Allah. Ini cinta ini yang melihat, cinta rohani ini. Kalau enggak bisa. Ya, mesti nyelekit sakit. Ya. Buktinya orang mesti ada ngomong, sakit banget gua, sakit banget gua. Dihina bini gua, dihina orang tua gua, dihina. Itu jiwanya sakit.
Jika tidak, dia mencintai karena Allah. Orang salah itu diciptakan oleh Allah untuk jalan mendapat pahala agung, yaitu dimaafkan. Yang bikin Allah, bukan untuk dikutuk. Yang terkutuk cuma satu, iblis. Udah. Iblis juga hikmah. Kalau nggak ada iblis, kita nggak takwa. Maka jangan sekali-kali nyumpahin iblis. Udah disumpahin nama Allah sudah. Laknatullah. Ya. Boleh pun laknatullah alaih, artinya lu dilaknat sama Allah. Jangan kita yang melaknat. Ya, karena dia diciptakan itu hikmahnya besar. Hanya satu yang perlu kita kutuk, nafsu kita. Ya. Yang kita lawan, yang kita mujahadah, maka diri. Maka hanya ada mujahadatun nafas, nggak ada mujahadatun syaitan, nggak ada. Untuk menumbuhkan cinta. Ya berbeda, orang bicara cinta rohani, sementara kita tidak kenal, cintanya cinta dunia. Ya. Tidak mengerti. Orang-orang sufi bicara tentang cinta, cinta, cinta. Ya. Kita tidak mengenalnya. Taib. Wa rawa aidan inna lillahi ibadan laysa bi anbiya wala syuhada yaghbituhumun nabiyyuna wasyuhada'u ala manazilihim wa qurbihim minallah. Qila man hum ya Rasulullah? Qala nasun min buldan syatta lam tasil bainahum arhamun mutaqaribah. Tahabbu billahi wa tasafahu yada'allahu lahum yawmal qiyamati manabira min nuri kuddamar rahmani fayujlisahum 'alaiha yafza'un nasu wa la yafza'un. Allah memiliki hamba-hamba bukan nabi, bukan mati syahid. Coba di dalam Al-Quran, ya, yang berada di jalan siratal mustaqim itu ada berapa? Siratal ladzina an'amta alaihim minan nabiyyina wasiddiqina wasyuhada wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Ini hadis bahwa Allah punya hamba-hamba bukan nabi, bukan mati syahid. Siapa berarti? Siddiqin atau salihin. Ya. Para nabi dan para syuhada iri kepadanya. Kepada apa? Kepada kedudukannya dan kedekatannya kepada Allah. Maka sahabat bertanya, siapa mereka ya Rasulullah? Orang yang datang dari berbagai negara, negara yang berbeda, tidak ada hubungan kerabat, rahim, tidak ada hubungan yang dekat, tidak. Bukan adik, bukan abang, bukan ponakan, bukan uak, bukan mamang, bukan bibi, bukan. Yang mendekatkan dia apa? Tahabbu fillah, mereka saling mencintai karena Allah. Tasafahu, saling bermusafahah. Maka Allah bikinin untuk dia di hari kiamat mimbar-mimbar dari cahaya di depan Allah, didudukan di atasnya oleh Allah, di mana pada saat itu semua orang takut dan dia tidak takut. Semua dihisap menjerit-jerit, dia tenang duduk di kursi. Dulu orang tarekat tidak ada berbentuk jamaah dan tidak ada namanya, tidak. Mereka adalah kaum, itulah kaum. Artinya golongan rohaniin, bukan ada ikatan fisik, bukan. Bukan ikatan jamaah, bukan ikatan partai, bukan ikatan keluarga, bukan, nggak ada. Ikatannya mahabbah. Artinya apa maksudnya? Di dalam dirinya mereka punya akhlak yang sama, itu. Saling menyabari. Ya, mungkin suami istri, mungkin adik abang, mungkin orang lain,
Yang satu kulitnya hitam, kulitnya putih, tapi menjalin hub, menepikan semua. Karena hub ini nanti saling menegur, ya, kesalahan satu sama lain agar bisa membawa kepada Allah. Ini hub ini maksudnya. Bukan ditegur, lah saya makan adek, lah emang apa? Lah saya makan ponakan, lah emang kenapa? Itu yang disebut al-qurbu hijab. Hubungan kerabat itu jadi hijab untuk mendapatkan nur. Ya. Ini namanya tahabba fillah. Warwa aidan la yab'atsanna Allahu aqwaman yaumal qiyamah fi wujuhihim min nur ala manabiril lu'lu' yaghbituhumun nasu laysu bi anbiya wala syuhada qila man hum al mutahabbuna fillah min qabaila syatta wa biladin syatta yajtami'una ala dzikrillah yadhkuruna. Allah akan membangkitkan satu golongan di hari kiamat. Wajahnya mereka itu bercahaya dan duduk di atas mimbar-mimbar yang terbuat dari permata. Semua orang iri kepadanya. Mereka bukan nabi dan bukan syuhada. Ditanya siapa mereka ya Rasulullah? Orang-orang yang mencintai karena Allah, orang-orang yang di dalam hatinya punya akhlak dan kemudian tumbuh dari akhlak itu cinta kepada sesama mereka. Cinta yang murni tanpa ada pamrih. Saling tegur sapa untuk membawa kepada Allah. Ya, saya tadi ingin bicara dulu, tarekat itu tidak ada kumpulan jamaah, tidak ada namanya, tapi mereka hidup berdasarkan komunitas spiritual rohani itu. Kemudian dengan kepentingan dunia, orang tidak lagi mengikat kaum ini, maka akhirnya diperlukan untuk sebuah nama dan sebuah kumpulan. Jadilah tarekat-tarekat. Siapa yang bikin tarekat itu? Sultanul Aulia Sidi Abdul Qadiril Jilani, atas ijtihad beliau. Udah kumpul lah gitu. Ya, mungkin ketika kumpul belum termasuk kaum ini, tapi lama-lama nanti akan menjadi kaum. Ya. Tapi bukan juga seperti ikatan alumni. Itu dunia. Tapi ikatan Allah. Ya. Kita ya, punya ahbab di mana ya, dia misalnya kama qala syekhuna idhab ilaih huwa akhuk yakhtatifuhu dunya. Ya. Syekhuna terkadang artinya menyuruh al-fakir, mana si fulan, pergi tengok, dia diculik oleh dunia. Karena kumpulan kita adalah menuju akhirat. Itu makanya disebut kiai akhirat, mau ke akhirat. Udah dah, itu mah kiai akhirat, kita mah kiai dunia dah hambung ah. Kayaknya jadi dari olok-olokan. Ya, karena tidak paham apa maksudnya kiai akhirat itu. Bukan karena dia anggota yang sudah terdaftar dan ada kartunya sebagai anggota jamaah. Bukan. Tapi dia telah menyatakan mahabbah. Bukan. Dia adalah orang-orang yang mempunyai akhlak dan ada ikatan tumbuh cinta. Itu sebetulnya. Nah, ketika belum, kita harus takallub. Al-hilmu bit-tahallum. Al-hubbu bit-tahabbub. Ya. Tahabbub maka disebut berupaya untuk menjalin cinta. Itu tahabbub, untuk mendapatkan cinta. Maka orang sufi bikin maulid. Untuk apa? Kumpul duduk, memuji-muji Nabi,
timbul cinta itu. Ya, itu tarbiyah. Nah kalau yang maulid nggak ada tujuan itu maulid recet. Makanya ibu-ibu maulidnya recet mulu. Ya. Manfaatnya sedikit tapi pengeluarannya banyak. Ya. Makanya terkadang saya kalau ada saudara-saudara kita di luar sana membidahkan, saya setuju. Udah bidahin aja dah. Ya. Maulidnya nggak bener. Bidah asli iya tuh lama-lama. Ya. Karena gimana dia coba mau menghayati, mau memikirkan, mau asik duduk di situ mengingat Nabi kalau berisik. Ya, cetom aja kayak bebek udah. Ya kayak bebek ledak di tempat mana tahu? Allah. Ya. Tapi kalau yang nanti mah ceramahnya mah ini raudhatun min riyadil jannah, ini taman surga, bukan. Itu bukan taman surga, itu pasar induk. Ya. Allah. Ya. Sidi Al-Imamu Malik apabila dia mulai membaca hadis, ya, dia mengatakan, ya, hadirkan Nabi di sisi kita, seolah-olah kita dapat dari Nabi. Kamu tahu bagaimana kalau kamu betul-betul di depan Nabi? Ya. Kan Imam Syafi'i kecil pernah diusir di majelis oleh Imam Malik. Karena orang pada punya buku, beliau miskin nggak punya buku. Jadi Imam Malik mendikte hadis, artinya sama memperdengarkan hadis. Ya. Nah orang mendengar. Imam Syafi'i kan tidak punya kertas untuk dilihat. Akhirnya dia menulis di telapak tangannya dengan ludahnya. Padahal untuk menghafalnya. Ya, di hadis ke-16 Imam Malik berdiri. Ya. Kalau kata kita mah, bangun tong. Siapa yang menghadirkan anak kecil di sini? Dan tidak beradab di majelis saya? Ini di majelis Rasulullah. Kenapa kau bermain-main tangan? Kata Imam Syafi'i kecil, ya, minta ampun ya Imam, saya sedang menghafal apa yang kamu sebutkan. Oke, bacakan hadis yang saya bacakan tadi. Ya, dibacakan oleh Imam Syafi'i. Ya. Padahal Imam Syafi'i meriwayatkan baru 16. Imam Malik baru menyampaikan 16 hadis. Imam Syafi'i ketika diminta baca hadis kelewat sampai 32. Imam Malik, stop. Dari mana kamu tahu hadisnya akan saya bacakan sekarang? Kamu sudah baca. Saya minjem ya, kitab Imam di sana dan saya sudah hafal malamnya. Ditanya siapa yang bawa ini? Ya. Itulah sebab akhirnya Imam Syafi'i dipondokinnya tinggal di rumah Imam Malik. Kita tinggal di rumah saya aja. Ya. Ternyata bukan main-main, ini mah main-main. Ya. Taib. Mereka berkumpul untuk zikir kepada Allah dan yazkuruna, ya, untuk saling mengingat Allah. Warawa aidan inna fil jannati ghurafan yura zawahiruha min bawatiniha wa bawatinuha min zawahiriha a'adallahu al-mutahabbina fih wal mutazawwirina fih wal mutabazilina fih. Di surga itu ada kamar-kamar yang luarnya dilihat dari dalam dan dalamnya dilihat dari luar. Bagaimana ya? Kaca maksudnya kali.
Nah kan kalau dari dalam ngelihat keluar, kalau dari luar ngelihat ke dalam kan kaca. Sekarang kan banyak gedung-gedung kaca-kaca semua tuh. Ya, bukan tembok, bukan pagar, tapi kaca. Berarti di surga itu ya, banyak dinding-dinding kaca. Disiapkan untuk orang yang mencintai karena Allah, saling menziarahi karena Allah, dan saling memberi karena Allah. Rawahul Bazzar wa Abu Syaikh an Abi Hurairah inna fil jannati la umudan min yaqutin laha 'alaiha ghurafun min jabarjud laha abwabun mufattahah tudhi'u kama yudhi'ul kawkabud durri. Qulna ya Rasulullah man yaskunuha? Qala al mutahabbuna fillah wal mutabadziluna fillah wal mutalaqauna fillah. Di surga ada tiang-tiang dari yakut, ya, dari permata. Di atasnya kamar dari jamrud. Ya Allah ya Rabbi. Mempunyai pintu-pintu yang terbuka. Keluar dari dalamnya itu sinar seperti bintang berkelap-kelip al-kaukabud durri. Ditanya ya Rasulullah, siapa yang tinggal di situ? Orang yang mencintai karena Allah, saling memberi karena Allah, saling ini memberi karena pengen diberi. Ya. Kalau udah ngasih nggak terima kasih, udah jangan kasih lagi besok. Ya. Nah, itu orang pertama kita ngasih mulu ya, dia mah orang pisan. Ya. Makanya nggak sampai menjadi hamba Allah, dia berbuat kepada siapapun karena dia berkhidmat kepada Allah. Nah, sifat khidmat itu adalah mental. Khidmat tanpa pamrih itu mental. Di dalam tarekat, ya, di situ ada khidmat karena kita supaya mempunyai mental itu. Fenomena sudah ada pun orang dulu tuh khidmat kepada orang soleh, dia tidak mau dibayar. Ya, tetap aja semoga rezeki saya, tetap aja ada permintaannya. Nafsu. Jangan. Allah yang beri apa? Berupa manusia rohani. Itu yang diperlukan oleh tarekat, itu yang sedang dibentuk. Ya. Jika mentalnya sudah tanpa pamrih, maka ketika dia beribadah kepada Allah, dia ingin Allah saja. Lihat simboliknya di dalam ibadah puasa. Kullu amal ibni Adam lahu illa siyam, ya, fahuwa li wa ana ajzibi. Semua amal ibadah itu, ya, dibalas berdasarkan amalnya, kecuali puasa. Itu milikku, aku balasannya. Ana ajzibih, ana jazaun lahum, saya balasannya. Puasa apa? Membersihkan nafsu. Allah akan kasih sifat mulia. Itu simbolnya. Itu sebab dikatakan as-sufi huwa saumu kulluh. Ya. Orang sufi itu puasa sepenuhnya. Artinya dia bersihkan dirinya, ya, dari segala kepentingan maslahat, dari segala tujuan. Ya. Nabi kan udah bilang, la yadkhulul jannata bi'abi a'malikum. La yadkhulul jannata, ya, bil a'mal. Masuk surga bukan karena amal. Kenapa kita lagi ngarep-ngarep surga karena amal? Ya memang ada hadis Allah balas, Allah balas, Allah balas, Allah balas. Hadza lil atfal. Ini karena diwajibkan. Karena kalau diwajibkan mesti ada balasan. Bukan karena mahabbah.
Itulah yang mereka capai setelah mereka akhlak. Ternyata sholat ini adalah Allah. Ya. Apalah akuna abdan syakura, kata Nabi. Kenapa engkau masih sholat aja, kata Sayyidah Aisyah. Ini kan lebah giliran saya. Ya. Kalau giliran di yang lain mah nggak apa-apa, tetap tinggal sholat karena kapan bininya tua-tua. Nah saya mah kan gadis, paling cakep, perawan. Lah tuh lebah di sini mah Nabi jangan sembahyang dulu, kelonan dulu Itu sarahannya begitu tuh ulama tuh. Kata Nabi lah, apalah akunu abdan syakura. Ya. Kudu berani ninggal bini. Ini memang kata bini jangan ngaji, nggak ngaji. Coba kira-kira di ada nggak bangunan sekarang tuh tiang di atasnya kamar udah ada belum tuh? Kayaknya udah ada itu. Ya. Tiang di atasnya kamar tempat rekreasi itu. Di mana tuh? Saya pernah lihat di YouTube tuh. Ya. Warawa at-Tirmizi qala haditsu hasanun sahih. Qala Allah Ta'ala al-mutahabbuna fi jalali lahum manabiru min nurin yaghbituhumun nabiyyuna wa syuhada. Sama artinya. Orang yang mencintai karena keperkasaanku, mereka punya mimbar-mimbar dari cahaya yang ya, nabi dan para syahid iri. Warwa aidan al-mar'u ma'a man ahab walahu maktasab. Seseorang bersama orang yang ia cintai. Apa artinya bersama orang yang cintai? Jika orang mencintai orang itu, pasti orang itu sama mentalnya. Kalau enggak sama, enggak bakal lama entar lagi berpisah. Baik sifat rohani atau sifat fisik. Coba kenapa orang kawin bercerai? Berarti enggak sama sifatnya. Enggak ada yang salah sudah. Ya. Itu syariat mengatakan itu makruh agar orang belajar tarbiyah di situ dalam perkawinan. Ya. Tapi yang menyebabkan perceraian itu berbeda, itu saja. Perbedaan, beda banget. Bininya suka ngaji, lakinya suka judi, lah kan cerai tuh. Ya. Nah ketika dia romannya laki sama bini akur banget begitu, sama udah ya, sama udah, semuanya sama. Paling beda dikit adalah karakternya masing-masing. Coba masing-masing cek deh suami atau istri ya. Kalau kita pikir sama apa ya kita sama bini, ya ada kesamaannya. Kalau nggak ada kesamaannya cerai. Ente mau punya bini yang kedua, yang ketiga, yang keempat, tetap ada kesamaan sama ente. Kalau enggak cerai. Mencoba. Kali punya bini atuh doang sama, 2, 3 juga tetap. Ya. Ada kesamaan sifat itu. Nah, perbedaannya itulah untuk membalance kesamaan itu. Karena kalau sama persis adem. Ya. Ya, enggak ada gairah. Itulah hikmah Allah. Tetapi persamaannya mesti banyak. Kalau istrinya, suaminya tukang bohong, istrinya jujur, bercerai. Mesti sama-sama tukang bohong tuh. Nah begitu juga rohani. Al-mar'u ma'aman ahab. Orang bersama orang yang ia cintai. Artinya cinta itu kan keluar dari sifat. Kalau dia sifatnya sama, cinta. Karena sifat sama itu tidak suka dengan sifat beda. Nggak suka. Paham tak?
sifat yang sama, suka kepada sifat yang sama. Nggak mungkin ya, cinta kepada sifat yang beda. Nah, ketika orang bersama berarti dia, kenapa ketika orang maksiat begitu dia tobat pengen kumpul sama orang yang kumpul di masjid? Nah, karena sama sifatnya tuh. Kalau beda mah udah ngalah saja, begitu ngeliat masjid udah pergi aja. Tapi begitu tobat, ngelihat orang keluar dari masjid aja udah, ya Allah, ya, kapan gua kumpul sama dia? Ya, karena hub itu keluar dari tabiatul jasad dan tabiatul ruh. Makanya kan Imam Malik pernah habis ngaji keluar, tiba-tiba dia ngelihat ada ranting burung dari rumpun berbeda berdiri bersama dan saling berdesakan begitu, bercanda. Yang satu burung tekukur, yang satu burung apa ya? Ya burung lain dah. Ya. Karena binatang itu punya fanatik golongan. Dia hanya kumpul kepada golongannya saja. Maka kalau manusia hanya bisa kumpul kepada golongannya, itu masih mirip binatang, bukan manusia tuh. Ya. Maka bingung, ini kenapa bukan golongan yang sama, tapi ini ditungguin oleh Imam Malik. Ketika rantingnya bergerak, burung itu berpisah. Rupanya masing-masing punya satu kaki. Masing-masing satu kakinya buntung. Jadi nasib buntung itulah yang bikin dia dekat, karena sama. Ya. Ma'a itu karena sama. Walau maktasab, dan masing-masing mendapatkan apa yang ia kerjakan. Warawa aidan salasun man kunna fihi wajada halawatal iman. 3. Barang siapa yang ada di dalam 3 ini, dia akan merasakan manisnya iman. An yakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Allah dan Rasulnya lebih dia cintai daripada selainnya. Wa an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Dia mencintai orang hanya karena Allah. Wa an yakraha an yauda fil kufri ba'da an anqazahu Allahu minhu kama yakrahu an yulqi finnar. Dan dia tidak suka untuk kembali kepada kekafiran sebagaimana yang telah Allah selamatkan. Setelah Allah selamatkan, sebagaimana ia tidak suka dilemparkan, an yulqa finnar, dilemparkan ke dalam neraka. Naktafi bihadzal qadar, kita berhenti salat, kita sambung nanti setelah salat. Ya, wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.